Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah kisah diceritakan bahwa seorang laki-laki melewati sebuah kawasan pekuburan di suatu malam, yang malam tersebut dalam keadaan kelam dan sunyi. Tiba-tiba ia terpandang suatu cahaya yang terang benderang muncul dari sebuah kuburan dan terus menjulang ke langit. Ia tertegun dan kagum melihat kejadian itu. Ia berpikir kemungkinan kuburan ini adalah kuburan seorang yang sangat istimewa. Ia adalah seorang waliullah atau ulama atau orang yang soleh yang istimewa kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diambilnya sebatang kayu lalu ditancapkan di atas kuburan orang tersebut. Keesokan harinya lelaki itu datang lagi ke kawasan pekuburan itu dengan ditemani beberapa orang kampung. Beliau ingin menyelidiki dan ingin mengetahui kuburan siapakah yang sangat ajaib itu. Untuk mengetahui dengan lebih lanjut, lelaki itu berkunjung ke rumah keluarga si mayit dan bertemu dengan istrinya, lalu menceritakan kejadian yang ia lihat di malam hari tersebut. Anehnya, istrinya pun juga terkejut dan keheranan. Ia sangat mengenal suaminya. Suaminya bukanlah siapa-siapa. Suaminya hanya seorang petani biasa, bukan seorang yang alim, bukan seorang ahli ibadah, bukan orang soleh, apalagi suaminya bukan seorang imam, bukan muadzin, bukan guru, dan suaminya malah tidak bisa atau tidak pandai membaca Al-Quran. Dan ia tidak pernah mendengar suaminya membaca Al-Quran. Akhirnya, lelaki itu bertanya, apakah ada perkara-perkara dari si Fulan yang selalu dilakukan dalam kehidupannya sehari-hari? Dan istrinya pun teringat suatu perkara yang selalu dilakukan oleh suaminya setiap kali sebelum tidur. Pada setiap malam, suaminya selalu mengambil air wudhu, kemudian masuk ke dalam suatu ruangan, lalu mengambil Al-Quran, lalu ia cium dan dipeluknya dengan penuh kecintaan dan kasih sayang. Dia akan duduk dan membuka Al-Quran itu helai demi helai seperti sedang membaca, sedangkan ia orang yang buta Al-Quran. Dia meraba-raba ayat Al-Quran itu dengan tangannya, seolah-olah sedang menyentuh dan membelai suatu yang sangat dikasihinya. Istrinya berkata lagi, ia pernah mendengar rintihan dari tangis suaminya yang sangat sedih mendayu-dayu dengan penuh penyesalan. Tuhanku, ampunilah aku, karena aku tidak mampu membaca kalimat-kalimat-Mu. Janganlah Engkau hukum aku atas kebodohanku ini ya Allah. Wahai kalam Allah, maafkanlah kesalahanku. Aku tidak mampu membaca kalimat-kalimat-Mu. Aku tidak dapat bersahabat denganmu. Aku juga tidak dapat memahamimu, tapi aku sangat mengasihimu.
Aku sangat mencintaimu, wahai kalam Allah. Janganlah engkau mendakwa aku. Jangan engkau menuduh aku di hadapan Allah di akhirat nanti. Kemudian lelaki itu meminta untuk melihat Al-Quran kesayangan suaminya. Benar saja, dan sangat mengharukan setelah dia melihat naskah yang sering dilihat suaminya itu memang kelihatan lusuh dan nampak memang sering dibuka berkali-kali dan ada bekas-bekas air mata di kertasnya. Tanda seseorang sedang menangis pada matanya tatkala membuka lembaran yang suci itu. Hatinya telah bersatu dengan roh Al-Quran. Dia sangat mengasihi kalimat-kalimat Allah itu dengan sungguh-sungguh. Berarti ia mengasihi Allah dengan seluruh jiwa dan raganya. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita menghidupkan Al-Quran dimanapun kita berada. Di dalam masjid kita, di dalam rumah kita, di dalam diri kita, setiap waktu dan ruang, dan waktu kita setiap hari untuk membaca Al-Quran. Dan paham isinya dengan memuliakan Al-Quran saja sudah mendapatkan syafaat yang begitu luar biasa. Apalagi kalau kita membacanya, memahaminya, dan mengamalkannya. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.